Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri. Nama Fahrul Sidik Bastian dengan NPM 201302104. Program studi Pendidikan Matematika Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas. Di sini saya akan menyebutkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pramuka. Pasal 1 disebutkan bahwa ayat 1, gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Ayat 2, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. 3, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. 4, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. 5. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara. 6. Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. 7. Satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. 8. Satuan karya pramuka yaitu satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. 9. Gugus Dharma Pramuka yaitu satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa. 10. Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif dan setiap tingkatan wilayah. 11. Majelis pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. 12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota. 14. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Apakah kabarku? Lama sudahlah lama kita tidak bertemu. Hei, apakah kabarku? Lama sudahlah lama kita tidak bertemu. Ya baik saja, kalau buruk itu pun tidak sengaja. Ya baik saja, kalau buruk itu pun tidak sengaja. Apakah kabarku? Lama sudahlah lama kita tidak bertemu. Hei, apakah kabarku? Lama sudahlah lama kita tidak bertemu. Ya baik saja, kalau buruk itu pun tidak sengaja. Ya baik saja, kalau buruk itu pun tidak sengaja. Pasal 2. Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3. Pendidikan dan pelatihan pramuka. Pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 4. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dan menjaga dan membangun negara Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Pasal 5. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan
berdasarkan pada nilai dan kecakapan. Pasal 6, Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka. Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan negara Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar Dharma Pramuka." Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan ksatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pasal 7, kegiatan pramuka dilaksanakan dengan berlandaskan pada Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2. Kegiatan pramuka dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Melalui pengalaman Kode Kehormatan Pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan kegiatan yang berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi, kegiatan yang menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan. Penghargaan berupa tanda kecakapan, satuan terpisah antara putra dan putri, penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus serta pencapaian nilai-nilai kepramukaan. Pencapaian hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat atau tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 8, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam pikiran, berkata dan berbuat, hemat, cermat dan bersahaja, rajin dan terampil. Nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan kepramukaan. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pasal 10, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang dibentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Di depan menjadi teladan, di tengah menjadi kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Pasal 13, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang,
pramuka penegak, pramuka pandega. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15. Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian 4. Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16. Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Bagian 5. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 17. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada jenjang dan satuan pendidikan pramukaan. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19. Sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dan pengamatan nilai serta uji kemampuan umum dan uji kemampuan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Itu tadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang kepramukaan dari pasal 1 sampai pasal 19. Saya rasa cukup. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.